Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamil Marharyadi Putra, NIM 19002018, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Masih dalam sesi atau pembahasan mengenai humas atau public relation. Dalam praktisi PR atau kehumasan, pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh praktisi humas atau PR tersebut. Nah, di sini saya akan menjabarkan mengenai aktivitas-aktivitas apa saja yang dimiliki atau yang harus dilakukan oleh seorang praktisi PR atau kehumasan. Sebenarnya, kegiatan dari praktisi PR atau kehumasan tersebut banyak. Nah, di sini ada 3 buah yang akan saya jabarkan mengenai aktivitas dan kegiatan praktisi PR, yaitu yang pertama press release atau siaran pers, yang kedua yaitu konferensi pers atau jumpa pers, dan yang terakhir yaitu presentasi. Masuk kita ke pembahasan yang pertama, yaitu siaran pers atau pers release. Di sini, pers release atau siaran pers merupakan suatu informasi atau berita yang disusun sedemikian rupa atau didesain sedemikian rupa oleh lembaga, di mana melalui PR atau praktisi PR atau kehumasan dari lembaga tersebut untuk menggambarkan keseluruhan kegiatan atau produk dari lembaga itu sendiri. Nah, di sini siaran pers ini hanya berita atau informasi yang akan disiarkan atau hanya berbentuk tulisan, video ataupun foto yang akan disiarkan kepada media. Jadi lembaga tersebut hanya akan menyampaikan berbentuk baik tulisan, video maupun foto atau hal lain sebagainya kepada media yang nantinya akan disiarkan atau dirilis oleh media kepada publik, sehingga publik mengetahui informasi atau berita yang disiarkan oleh media terhadap lembaga tersebut. Nah, di sini WRN8 menyatakan bahwasanya siaran pers itu merupakan berita yang disusun oleh lembaga atau organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari lembaga tersebut, baik itu kegiatan internalnya, produksinya, dan berita terbaru mengenai lembaga tersebut. Di sini bentuk dari lembaga atau siaran pers itu sendiri merupakan komunikasi tertulis yang dibuat oleh lembaga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya siaran pers ini komunikasi tertulis yang dibuat oleh lembaga kepada media yang nantinya disusun secara rapi oleh lembaga, kemudian disiarkan oleh media itu sendiri. Nah, di sini bukan menyiarkan siaran pers tersebut bukan membutuhkan waktu berjam-jam, tetapi hanya sekian menit tetapi tersampaikan semuanya, sehingga seorang praktisi PR harus mampu menyusun siaran pers itu atau pers release yang dibuatnya tersebut sedemikian rupa sehingga tersampaikan semua maksud dan tujuan dari lembaga tersebut. Nah, di sini Frank Jeffkin mengemukakan bahwasanya bentuk dari siaran pers atau pers release ini dapat berbentuk formatnya berbentuk foto, dapat berbentuk video, tulisan, berita, artikel, dan juga berbentuk sejenis catatan tersendiri yang nantinya akan dipublish oleh media kepada publik. Siaran pers tidak dapat disamakan dengan berita karena perbedaan dari siaran pers dengan berita tersebut ada beberapa buah. Yang pertama yaitu dari tujuannya, di mana kalau berita lebih kepada tujuannya untuk menginformasikan sesuatu, mendidik, membimbing, dan meyakinkan, dan juga membantu perkembangan dari ekonomi suatu daerah atau suatu tingkat. Sedangkan siaran pers tersebut memiliki tujuan yang bukan hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi juga untuk membina dan mengembangkan kepercayaan dari publik atau citra baik lembaga oleh publik. Perbedaan selanjutnya yaitu gagasan dari berita berupa atau bersifat secara umum, secara keseluruhan. Sedangkan dari siaran pers bersifat mendidik dan memberitahu tentang peristiwa atau gagasan mengenai lembaga atau organisasi. Nah, perbedaan yang selanjutnya yaitu berita hanya sekedar melaporkan fakta kepada publik, sedangkan siaran pers untuk
mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan lembaga, bukan bukan untuk membohongi publik, tapi lembaga lebih mengalihkan perhatian publik terhadap fakta yang melenceng mengenai publik, mengenai lembaga, agar lembaga tidak mengalami keterpurukan, sehingga lembaga tersebut harus memberikan siaran pers atau press release kepada publik untuk mengalihkan perhatian dari publik tersebut terhadap fakta yang memang tidak benar mengenai lembaga. Nah, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana sih cara pengelolaan dari siaran pers itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengelola siaran pers itu. Yang pertama yaitu dimuat sebagaimana adanya atau apa adanya. Di sini maksudnya apabila lembaga akan melaksanakan siaran pers, maka mereka sudah menyusun siaran pers yang akan disampaikan nantinya kepada media, sehingga siaran pers yang dibuat oleh public relation atau lembaga itu harus sebagaimana adanya, harus melaporkan apa yang memang terjadi di lembaga, apa yang memang lembaga ingin sampaikan kepada publik, apa adanya. Yang kedua yaitu ditulis ulang oleh media dengan format berita, tidak mengurangi isi berita. Maksudnya di sini membuat siaran pers kan public relation membuat konsep dari siaran pers itu sendiri, sehingga nantinya disampaikan kepada media atau wartawan. Nah, di sini wartawan atau media tersebut mengulang kembali konsep berita yang disampaikan yang didapatkan dari lembaga atau praktisi PR tersebut dengan format berita sesuai dengan keinginan mereka, tapi mereka tidak akan mengurangi isi dari berita yang kita sampaikan tersebut. Akan tersampaikan semuanya, tapi dengan format berita yang menurut cara mereka menyampaikan. Yang selanjutnya yaitu dipadatkan, atau jika susunannya panjang nanti akan diperkecil sehingga nantinya tidak memakan waktu atau tidak akan membelit-belitkan penyampaian berita tersebut, sehingga nantinya ketika siaran pers sampai di media, maka media akan memadatkan susunan atau isi dari berita tersebut, sehingga akan tersampaikan hanya dalam beberapa menit, bukan berbelit-belit atau beberapa jam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis siaran pers, di mana ada beberapa jenis siaran pers itu sendiri. Yang pertama yaitu pengumuman jadwal kegiatan atau peristiwa. Maksudnya di sini isi dari siaran pers itu sendiri mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang akan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan, di mana hal ini yang akan nantinya menarik perhatian dari publik atau masyarakat. Nah, sifat dari pengumuman ini yaitu sifatnya undangan. Jenis yang kedua yaitu pengumuman untuk media massa. Di sini untuk menyampaikan acara yang akan terjadi, untuk mengajak para media atau para wartawan untuk ikut serta dalam mempersiapkan peliputan dari berita atau informasi atau keadaan dari lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman yang disusun oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan. Nah, setelah itu lembaga atau praktisi PR atau instansi yang bersangkutan mengirim informasi pendukung kepada media atau wartawan berupa foto, video, dan juga dilaksanakan atau dikirim sebelum acara itu berlangsung. Selanjutnya yaitu siaran berita, di mana siaran berita ini berisikan seperti pidato, ceramah dalam suatu acara tertentu, dan lain sebagainya. Sebelum menulis siaran pers, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan siaran pers itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu siapa yang akan tertarik atau target yang dituju dari penulisan siaran pers itu sendiri jelas. Maksudnya di sini sebelum kita menulis siaran pers, maka kita harus menetapkan sasaran atau target kita atau penerima dari siaran pers ini sendiri, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan keraguan target yang akan dituju. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang baru atau tidak. Jadi informasi yang disampaikan tersebut haruslah informasi baru kalau sebaiknya, karena dengan informasi baru yang disampaikan maka publik atau masyarakat akan tertarik akan hal itu.
Nah, apabila informasinya yang disampaikan informasi lama, maka nantinya akan menimbulkan kurang ketertarikan publik mengenai informasi dari lembaga kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu apakah akan mempengaruhi publik. Nah, ketika kita menyusun siaran pers itu sendiri, kita harus berpikir apakah siaran pers yang kita buat ini akan nantinya mempengaruhi publik. Apakah nantinya publik akan berpikir positif terhadap lembaga kita atau tidak. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal tersebut. Siaran pers itu sendiri perlulah diberikan tanda-tanda tertentu agar media memahami kapan deadline atau tayangnya dari siaran pers itu sendiri. Seperti yang pertama, yaitu untuk diterbitkan segera, tanda yang diberikan oleh praktisi PR atau orang pembuat siaran pers itu sendiri harus memberikan tanda untuk diterbitkan segera, atau untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa atau tanggal sekian gitu, sehingga media nantinya akan menerbitkan berita tersebut atau siaran pers tersebut sebelum tanggal segitu yang ditetapkan. Nah, atau diberikan tanda untuk diterbitkan sebelum tanggal atau jam sekian, jam berapa gitu, sehingga nantinya media akan menyiarkan berita-berita kita sesuai dengan tanda-tanda yang kita berikan, baik itu seperti tanda untuk diterbitkan segera atau tanda untuk diterbitkan sebelum tanggal sekian gitu, dan juga untuk diterbitkan sebelum tanggal atau jam sekian, sehingga nantinya berita yang disampaikan oleh media atau siaran pers kita yang akan disampaikan oleh media nantinya sesuai dengan jadwal yang sudah kita prediksikan. Dalam kita menulis siaran pers, ada beberapa hal penting harus diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu subjek, di mana subjek ini dinyatakan di awal kalimat dari siaran pers yang akan kita tulis. Nah, di sini subjeknya adalah bidang dari kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang akan diadakan. Di sini tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk meletakkan nama lembaga sebagai subjek dari siaran pers itu sendiri. Karena kalau lembaga lagi jadi sorotan, itu tidak apa-apa kita meletakkan nama lembaga kita sebagai subjek dalam siaran pers tersebut. Itu akan sangat membantu citra lembaga atau nama baik lembaga. Tapi kalau lembaga tidak lagi disorot oleh masyarakat atau publik, maka jangan sekali meletakkan nama lembaga sebagai subjek dalam siaran pers. Yang selanjutnya yaitu paragraf pertama dari siaran pers itu sendiri berisikan rangkuman secara keseluruhan dari berita atau informasi yang akan kita sampaikan nantinya. Di sini tujuannya nanti untuk mempermudah publik mengetahui berita kita, sehingga apabila di paragraf 1 sudah berisi rangkuman, maka nantinya publik akan mudah memahami isi dari berita kita ke bawahnya. Selanjutnya yaitu perusahaan yang bersangkutan harus diterapkan dalam lembaga tersebut atau dalam siaran pers itu sendiri. Selanjutnya itu lokasi lembaga, setelah itu keunggulan dari pesan, setelah itu yaitu penerapan pesan atau kegunaan dari pesan itu sendiri, dan selanjutnya itu penerima dari pesan atau pengguna dari pesan itu sendiri harus diterapkan atau harus diperjelas dalam pembuatan atau menulis siaran pers itu sendiri. Nah, dalam pembuatan siaran pers itu sendiri ada yang pertama, diperlukannya data atau fakta yang menarik. Nah, di sini seorang praktisi PR atau orang yang bertanggung jawab untuk membuat siaran pers itu sendiri harus membuat siaran pers itu sendiri menggunakan data-data atau fakta yang memang menarik, yang nantinya akan menggugah selera dari publik. Yang kedua yaitu penyampaiannya harus sesegera mungkin. Maksudnya di sini yaitu siaran pers yang kita buat harus disampaikan segera mungkin, karena apabila tidak disampaikan secara segera, maka nantinya bisa jadi dikatakan informasi tersebut akan basi atau tidak akan lagi memiliki daya tarik yang memang menarik. Yang ketiga yaitu harus langsung ke media redaksi atau media itu sendiri. Maksudnya tanpa melalui perantara apapun, kita menyampaikan siaran pers itu sendiri langsung kepada media, sehingga media menerimanya secara langsung dari kita.
Yang keempat yaitu memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan dari media itu sendiri. Maksud di sini susunan dari siaran pers itu sendiri memang dari kita, tetapi ketika kita menyerahkannya kepada media, maka kita juga memberikan kebebasan kepada media untuk mendesain ulang dari siaran pers itu sendiri sehingga menjadi semenarik mungkin dan juga menjadi sesimpel mungkin sehingga informasi tersebut dapat disampaikan semuanya tanpa panjang lebar. Yang kelima yaitu menyampaikan isu untuk memperoleh reaksi dari masyarakat. Nah, di sini dalam pembuatan siaran pers itu sendiri kita akan menyampaikan suatu isu atau berita-berita atau keadaan tertentu dari lembaga untuk memperoleh reaksi dari masyarakat mengenai lembaga kita. Nah, tentunya kita yang kita menginginkan reaksi positif dari masyarakat, sehingga kita harus menyampaikan berita-berita yang memang mencerminkan citra baik dari lembaga. Yang selanjutnya atau yang keenam yaitu adanya sosialisasi tertentu. Maksudnya di sini sebelum kita melaksanakan siaran pers tersebut pastinya ada sosialisasi kita dengan media sehingga siaran pers tersebut sampai kepada publik dengan sangat baik. Nah, itulah beberapa penjabaran mengenai pers release atau siaran pers. Masuk kita ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai konferensi pers, di mana jika kita kembali lagi, press release itu kan berupa hanya berita yang dirilis kepada media tanpa harus bertemu langsung dengan media tersebut. Sedangkan kalau press conference ini yaitu kita yang menjadi sebagai komunikator atau sumber informasi bagi media, dan kita mengundang media tersebut atau wartawan ke suatu tempat dan waktu tertentu secara bersamaan, sehingga hal ini atau konferensi pers ini dilakukan secara langsung oleh lembaga kepada media. Jadi dapat dikatakan bahwa konferensi pers ini merupakan suatu kegiatan mengundang wartawan atau media untuk berdialog bersama dengan lembaga atau orang yang telah dipercaya oleh lembaga untuk melakukan konferensi pers ini, di mana dengan materi yang penting yang punya nilai berita yang emang bagus, yang dirasa memang bagus. Kemudian hal ini sudah dipersiapkan secara matang oleh lembaga itu sendiri. Adapun tujuan dari konferensi pers ini sendiri, yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi positif mengenai lembaga. Nah, karena kita melaksanakan konferensi pers ini di mana memiliki tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai lembaga, yaitu informasi-informasi positif sehingga publik mengetahui mengenai lembaga. Yang kedua yaitu menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Nah, di sini apabila nantinya ada informasi-informasi yang tidak benar mengenai lembaga, maka lembaga akan melaksanakan atau mengadakan konferensi pers, di mana hal itu untuk membantah berita yang kurang benar mengenai lembaga itu sendiri, sehingga tidak menjelekkan, sehingga citra lembaga tidak akan turun. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan citra lembaga. Nah, dengan kita melaksanakan konferensi pers ini, kita akan mengkonfirmasi kembali berita-berita yang memang kurang benar mengenai lembaga. Nah, tujuan yang selanjutnya atau tujuan yang terakhir yaitu menciptakan hubungan baik dengan media atau wartawan. Dalam konferensi pers ada beberapa persiapan yang harus disiapkan oleh praktisi PR ataupun lembaga. Yang pertama yaitu mengirim undangan kepada media minimal 3 atau 2 hari sebelum konferensi pers diadakan, dimana dengan tujuan agar media mempersiapkan diri dan juga membagi tugasnya dengan sesama media. Yang kedua yaitu lembaga perlu mengecek kembali apakah undangan yang dikirimkan sudah diterima atau belum oleh media yang bersangkutan. Mana tahu di perjalanan ada gangguan sehingga undangan tersebut belum sampai kepada media atau wartawan yang kita tuju. Dan juga jangan lupa tanyakan kesediaan wartawan yang akan hadir dalam acara konferensi pers kita. Jika perlu, bisa kita meminta kontak atau nomor yang dapat dihubungi. Selanjutnya, mempersiapkan press release-nya untuk disampaikan ketika press conference. Maksudnya, ketika kita melaksanakan press conference atau konferensi pers, maka nantinya kita akan memiliki sebuah teks. Nah, teks tersebut
yaitu teks press release. Jadi kita harus mempersiapkan teks press release itu agar nantinya ketika melaksanakan konferensi pers atau pers conference akan lebih maksimal. Selanjutnya yaitu lembaga dengan praktisi PR perlu menunjuk juru bicara, bisa saja yang ditunjuk yaitu pimpinan, praktisi PR, ataupun orang-orang yang memang dipercaya oleh lembaga mampu berbicara dan memiliki knowledge yang bagus dalam nantinya mungkin melakukan sesi tanya jawab ataupun menyampaikan informasi berita yang akan kita sampaikan di dalam konferensi pers tersebut. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu, kalau dapat mudah dijangkau dan juga menyenangkan. Maksudnya di sini ketika kita melaksanakan konferensi pers, kita harus menyediakan tempat untuk wartawan dan juga kita melaksanakan konferensi pers tersebut. Nah, jika konferensi persnya dilaksanakan di ruangan tertutup, maka ruangan yang kita butuhkan yaitu ruangan yang amat besar sehingga dapat menampung banyak jumlah wartawan. Nah, jika di tempatnya di luar ruangan atau outdoor, maka pilihlah tempat yang memang luas. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan alat bantu seperti screen, UHP, mic, speaker, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika melaksanakan konferensi pers agar konferensi pers berjalan dengan lancar, yang selama ini mungkin dianggap tidak penting. Nah, yang pertama yaitu siapkan makanan penunjang untuk jurnalis atau wartawan. Di sini maksudnya kita menyiapkan makanan penunjang atau makanan seperti snack kepada jurnalis atau wartawan sehingga jurnalis atau wartawan tersebut nyaman ketika menghadiri acara kita. Yang kedua yaitu siapkan media kit atau gimmick atau souvenir bagi tamu. Nah, di sini ketika kita melaksanakan konferensi pers, kita harus menyiapkan seperti souvenir agar wartawan atau media tersebut merasa terikat dengan kita. Selanjutnya yaitu membuat daftar hadir atau buku tamu bagi wartawan atau media yang akan menghadiri press conference atau konferensi pers kita, dikarenakan hal ini bisa digunakan nantinya untuk mengontak media atau wartawan yang kita butuhkan lagi untuk menyampaikan acara selanjutnya atau berita selanjutnya mengenai lembaga, sehingga nantinya akan memudahkan lembaga untuk mencari wartawan ataupun media yang baik. Selanjutnya itu durasi konferensi pers diatur secara ringkas, dikarenakan memandang tugas dari wartawan itu sangatlah terbatas, karena mereka bekerja tersebut dikejar deadline atau dikejar oleh waktu, sehingga kita harus memberikan durasi konferensi pers ini sesingkat mungkin atau seterbatas mungkin, tetapi berita yang disampaikan tersebut disampaikan semuanya, karena kita tidak bisa membuang-buang waktu dari wartawan ataupun media. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang keluar dari topik pembahasan atau pembicaraan konferensi pers, maka hal itu harus tetap dijawab oleh juru bicara dari konferensi pers itu, dikarenakan jika tidak dijawab maka akan menimbulkan pertanyaan besar oleh wartawan terhadap lembaga, dan juga nantinya akan berpengaruh kepada lembaga, sehingga kita harus tetap menjawabnya, tetapi hal ini harus dilakukan dengan jawaban yang memang sangat mendukung lembaga. Selanjutnya, jika ada wartawan yang tidak diundang datang atau menghadiri acara konferensi pers kita, maka jangan kita usir wartawan tersebut. Selagi ada tempat atau kursi yang tersedia untuk mereka, kita terima atau kita tampung mereka. Mana tahu wartawan atau media yang tidak kita undang tersebut yang nantinya dapat meningkatkan atau memberikan dampak besar bagi lembaga kita, atau di mana disebut dengan mungkin di luar ekspektasi atau di luar prediksi dari lembaga, sehingga apabila ada wartawan atau tamu yang memang tidak diundang, maka haruslah kita terima dengan baik selagi mereka tidak merugikan kita. Nah, itulah penjabaran
dari konferensi pers atau pers conference. Selanjutnya mengenai presentasi, di mana presentasi ini mungkin sudah merupakan suatu hal yang awam kita dengarkan, seperti sebagai siswa kita sudah melakukan presentasi di depan kelas, sebagai mahasiswa juga kita sudah melakukan presentasi di depan kelas. Nah, untuk presentasi dari kegiatan public relation ini sendiri, ini sudah terwujud dalam kegiatan konferensi pers yang sudah dijabarkan sebelumnya, di mana ketika seorang atau juru bicara ataupun praktisi PR lembaga menyampaikan berita atau informasi dalam konferensi pers yang disampaikan kepada wartawan. Nah, mereka sudah melakukan yang namanya presentasi di depan umum atau presentasi kepada publik, yaitu publiknya wartawan atau media. Sehingga presentasi pada kegiatan public relation ini merupakan suatu hal yang juga sangat penting, dikarenakan dengan adanya presentasi maka konferensi pers juga akan terlaksana dengan lancar, dikarenakan kemampuan dari presentasi juru bicara tersebut sudah sangat baik. Dalam kegiatan atau aktivitas dari humas atau public relation atau juga praktisi PR, itu semuanya membutuhkan yang namanya kemampuan komunikasi. Seperti siaran pers itu membutuhkan komunikasi baik itu tertulis maupun lisan, dan juga konferensi pers itu membutuhkan komunikasi yang emang sangat bagus. Dan juga presentasi ini dengan memiliki kemampuan komunikasi yang menunjang, maka presentasi yang dilakukan oleh praktisi PR atau juru bicara dalam melaksanakan konferensi pers itu akan sangat lancar dan juga akan dipahami oleh khalayak atau publik yang mendengarkan. Dalam kegiatan konferensi pers, terutama ketika melakukan presentasi di depan khalayak atau media, maka tidak luput dari yang namanya sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini digunakan untuk menemukan kebenaran dan kevalidan atau kesahan dari berita tertentu mengenai lembaga. Jadi kalau kemampuan presentasi atau kemampuan untuk menyampaikan informasinya tidak mumpuni, maka nantinya akan jadi persoalan yang besar bagi juru bicara atau orang yang mempresentasikan konferensi pers di depan khalayak umum, dikarenakan ketika sesi tanya jawab itulah nantinya mereka akan kewalahan apabila mereka tidak memiliki kemampuan presentasi yang memang mumpuni. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam jumpa pers, yaitu dalam mempresentasikan, di mana yang pertama yaitu mempresentasikan informasi atau mempersiapkan presentasi yang memukau, maka materi harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut, hal penting ini, dikarenakan ketika kita membicarakan masalah informasi atau berita kita di depan khalayak atau media, maka kita harus mempersiapkan informasi-informasi dan juga presentasi-presentasi yang menarik, sehingga kita harus mempersiapkan materi tersebut dengan sangat matang. Yang kedua yaitu bagaimana pola menjawab sudah disiapkan pula. Jadi ketika kita melaksanakan konferensi pers atau mempresentasikan berita kita di depan media atau wartawan, kita juga harus mempersiapkan pola-pola tertentu untuk menjawab sesi pertanyaan nantinya, sehingga kita tidak akan kewalahan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan yang selanjutnya mempersiapkan hal-hal yang tidak diduga lainnya untuk nantinya. Apabila hal-hal tersebut sudah dilakukan semuanya, selanjutnya kembali ke personal masing-masing. Bagaimana personal touch mereka, bagaimana cara mereka mempresentasikan materi kepada publik atau kepada wartawan, dan bagaimana komunikasi mereka dapat berjalan atau berlangsung dengan baik, agar ketika sesi tanya jawab juga dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan nantinya. Demikianlah penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya Kamil Mar Haryadi Putra mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.